Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan dua nikmat yang begitu mahal. Pertama kesempatan, yang kedua kesehatan. Dua nikmat ini tentunya banyak orang terlena, tidak dapat memanfaatkan secara maksimal. Di pagi hari yang segar seharusnya bangun mereka tidur. Di udara yang sangat jernih dan bersih mereka tidak manfaatkan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Allah berikan nikmat ini dan tentunya tidak gampang. Kalau gampang masjid ini tidak muat. Karena ini di rumah sini, di kompleks ini sudah cukup besar, cukup banyak jamaah. Berat sholat subuh itu berat, tapi Bapak Ibu bisa. Berapa rakaat? 2 rakaat. Lebih berat daripada jalan kaki dari sini ke Bojong Gede. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tentu tinggal di lingkungan yang beragam, karena kalau komplek itu, perumahan itu, teman-teman datang dari berbagai macam latar belakang. Kampusnya berbeda-beda, pondok pesantrennya berbeda-beda, kerjanya juga berbeda-beda. Lain kalau di kampung misalnya, itu petani, peternak, selesai sudah. Di bapak-bapak ini Masya Allah, orang-orang berpendidikan semua. Makanya saya kalau suruh jadi imam di sini itu berat. Berat benar. Ngaji di sini berat. Kalau ngaji di kampung, masjid besar itu aman-aman aja. Tapi kalau di komplek Masya Allah beragam. Karena memang orang-orang pintar, orang-orang yang kelompok akademik, ya, sudah dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Nah, serba tidak gampang, tidak mudah. Nah, sebelum kita mulai kajian kita tentang akidah ataupun babu tauhid, kitabut tauhid, yang memang ditulis oleh Imam Ghazali sudah 1000 tahun kurang lebih. Beliau lahir tahun 450 Hijriah. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Jadi cukup lama kitab ini. Ini kitab 4 jilid. Jadi kalau ambil gelar doktor, dikit benar kajiannya. Tapi bukan dokter lagi dia. Kitab Ihya Ulumuddinnya saja itu 4 jilid sebesar ini. Ya. Kemudian karya tulisnya itu bukan hanya kitab ini. 44 kitab dia tulis. Di zaman tidak ada listrik. Gak ada lampu kayak gini. Tapi bisa menulis kitab sebanyak itu. Makanya kalau ada teman-teman di lapangan yang meragukan tentang Imam Ghazali, ya silakan saja. Anda berapa hadis hafalnya gitu aja. Quran hafal apa enggak gitu. Kemudian berapa karya tulis tentang agama yang Anda tulis, itu aja. Ya. Nah, Imam Ghazali ini lahir masih di generasi yang sangat cantik. Artinya ketimbang kita kan udah berbeda. Zamannya beliau kan Nabi bilang dalam hadisnya, khairul quruni qarni, sumailladzi yalunahu sumalladzi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang di zaman aku, kata Nabi. Pastinya, karena mereka melihat sosok Nabi, melihat langsung bagaimana Nabi melakukan segala macam hal, mendengar dan langsung menyaksikan aktivitas Nabi. Itu menjadi pelajaran, menjadi pendidikan, menjadi contoh yang luar biasa. Makanya di situ ceritanya pakar pendidikan bilang, kullu manara wa nasma wa nuhis bahwa dars.
Semua yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita rasakan adalah bagian daripada pendidikan dan penggemblengan serta pembentukan jiwa. Ya tinggal bagaimana anak kita melihat hari ini, itu bagian daripada pembentukan jiwa mereka. Makanya mengerikan, menakutkan untuk generasi berikutnya karena mereka melihat dan mendengar seperti itu yang Bapak Ibu juga ikut sedikit menyaksikan. Luar biasa. Buktinya mana anak muda? Nggak ada anak muda. Ini bocah. Memang luar biasa. Nah, beliau terlahir di situ, di zaman itu. Kita sedikit kenal dulu dengan beliau. Siapa sih beliau itu? Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali. Qad anjabal qarnul khamis al-hijri, itu nanti kita tidak baca hari ini tuh yang Bapak pegang fotokopinya. Nanti sedikit kenalan dulu. Kita kalau nggak kenal kan tidak mungkin bisa nyambung, Pak. Kenal dulu. Habis kenal, tak kenal tak sayang, Pak Zaki. Ya. Kenal dulu kita. Habis kenal baru nanti lama-lama baru kita bisa seneng. Enggak kenal mau seneng gimana ceritanya? Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali itu siapa? Anjabal qarnul khamis al-hijri alaman min alamil fikril islami. Abad kelima dari bulan Hijriah, dari tahun Hijriah itu melahirkan generasi, melahirkan seseorang yang luar biasa dahsyatnya dari tokoh-tokoh pemikir Islam. Ya. Huwa hujatul Islam, dia adalah merupakan tiang kekuatan, salah satu tiang kekuatan Islam. Dia adalah sosok Islam, salah satu sosok Islam yang nampak di Imam Ghazali. Siapa namanya? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa? Dia begitu fanatik dan begitu pengen sosok dia seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tiga, nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya Muhammad semua. Ada orang di Afrika anaknya 10 ya 10 Muhammad. Pakai Muhammad pertama, Muhammad kedua, Muhammad ketiga. Kenapa? Karena memang ingin sosoknya dia kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak? Di usia SD kelas 5, kambing ternaknya sampai 500 ekor di padang pasir. Ya kan? Begitu akad nikah bawa hewan bawaannya buat nikah calon besanya atau mertuanya dibawa 400 onta. 400 ekor onta. Jadi makanya dia pengen anaknya kayak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih nama Muhammad. Itu di usia SD. SMP, SMA perdagangannya luar biasa kan? Dahsyat. Dari Mekah ke kawasan Syam, itu dagangnya beliau. Jadi pengennya anak kita itu menguasai perdagangan di seluruh Indonesia. Bingung aja. Itu Nabi Muhammad SAW, makanya beliau nama bapaknya, nama kakeknya Muhammad. Al-Ghazaliyu. Apa Al-Ghazali? Artinya orang yang tukang tenun dan tukang memintal benang. Pesannya apa? Sosok Imam Ghazali itu adalah orang-orang yang mandiri, buka pabrik. Bapaknya punya pabrik. Pabrik apa? Kalau bahasa sekarang pabrik tekstil. Keren kan? Jadi kalau nggak kenal, dipikir Imam Ghazali itu adalah orang yang tidak mau urusan dunia. Oh, punya pabrik Pak. Punya pabrik. Jadi nanti anak-anak kenal sosok Imam Ghazali berpikir bagaimana saya punya pabrik, kan begitu. Ini pabrik sono mulu yang buka. Ribet makanya kita. Ya. Mereka lagi yang buka pasar, buka shopping center, di mana-mana mereka buka, kita nggak boleh buka, kan aneh. Bahkan di kampung-kampung, untung di sini saya lihat belum ada nih toko mereka. Tak lagi dibuka kali, nggak tahu. Hah? Dibuka nggak? Ya tergantung lingkungannya. Nanti orang yang ada dan nggak laku dah semua. Dan Imam Ghazali itu, bapaknya punya pabrik, dia terus juga mengikuti jejak bapak dan keluarganya, punya perusahaan. Nah kan kalau kenal beliau berarti, anak-anak kita keren kan orientasinya, kenapa?
Saya tamat sekolah besok mau buka pabrik di seluruh kabupaten di Indonesia, keren banget. Mau buka shopping center di seluruh kota yang ada di Indonesia, kan keren itu. Itu anak-anak. Itu Imam Ghazali. Wa yajmalu bina an nusyira ila shay'in min tarikh hadzal imam. Pantas sekali, layak sekali buat kita untuk memberikan gambaran, memberikan catatan kecil tentang siapa beliau, sejarah hidupnya beliau. Linakiba min hadza tarikh 'ala al-awamil allati tazaharat 'ala takwini hadil aqliyatil faridah. Untuk kita bisa sejenak mempelajari biografinya, untuk bisa juga mengenal beberapa faktor yang ada pada sosok beliau untuk membentuk kecerdasan yang jarang terjadi. Walwani saqafati lati ikhtasyadat fi zihni, dan berbagai macam wawasan dan pengetahuan kebudayaan yang ada di benak pemikiran Imam Ghazali. Wajaltuhu ahlan li ayah tal latil kal manzilatal jalilah baina zuhadil muslimin wa mutasawwifihim wa an bahim mufakirihim. Supaya apa sih? Ya supaya kita punya catatan sejarah penting tentang kedudukan beliau yang tinggi di antara kita, para pemikir, para tokoh, para orang tua yang memang mengenal beliau. Paling tidak kita nanti punya gambaran bagaimana sih membentuk anak yang soleh dan solehah gitu. Kalaupun belum terjadi pada anak kita, pada cucu kita gitu. Kalau belum terjadi pada cucu, ya cicit kita. Nah, cicit juga anak kita. Fi madinatitus fi muntasad qalmil khamis hijri wulida Abu Hamid min abin afil qalbi wal yad. Dilahirkanlah Muhammad bin Muhammad dari seorang ayah yang hatinya sangat bersih. Afil qalb, bersih. Afif itu apa sih? Afif itu adalah orang yang bersandar kepada dirinya setelah kepada Allah. Sudah diberikan kecerdasan dan kemampuan, dia mau manfaatkan kecerdasan tersebut. Dia berusaha untuk mandiri. Makanya di pondok-pondok tuh diajarkan, di pesantren al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Bersandar pada kemampuan diri kita setelah kepada Allah itu adalah modal untuk sukses besar. Ya kita sering bersandar pada ijazah, pada sekolahan, pada kampus. Kampus saya kampus keren nih. Akhirnya begitu keluar dari kampus biasa-biasa aja. Harusnya kan bersandar kepada Allah, kemudian kepada kemampuan yang Allah berikan pada diri kita. Itu Imam Ghazali. Bapaknya hatinya sangat hati-hati bersih. Waliyad, tangannya juga kreatifnya bukan main. Bapaknya tuh kreatif. Apa yang beliau yughazil sufa wa yabi'uhu, yughazil sufa wa yabi'uhu, dia memintal, dia mengolah, membuka pabrik tekstil di mana bulu-bulu domba zaman itu, Pak. Dia sudah mengolah bulu domba, bulu kambing, bulu onta, bulu sapi. Bulu onta itu kan tipis, tapi tetap dikerok, Pak. Tetap diambil. Buat apa? Buat tekstil. Karena onta itu adalah binatang yang bisa hidup di bawah 0 derajat Celcius. Dan bisa hidup juga di atas kepanasan 50 derajat Celcius. Artinya apa? Bajunya tipis, tapi baju itu elastis. Begitu panas, aneh, menimbulkan rasa dingin di badannya. Itu Imam Ghazali bapaknya. Kemudian kalau dia terjadi musim dingin, tipis bulunya, bajunya tipis tapi tidak berat di badan, tetapi bisa menimbulkan rasa sejuk di badannya onta. Luar biasa kan? Jadi sup itu apa? Sup itu adalah wol. Wol ini kan bukan berbahan dari bulu onta, bulu kambing saja. Dari berbagai macam bulu binatang yang halal bisa diambil, diolah, diproses menjadi sebuah tekstil. Lembaran-lembaran pakaian yang sangat mahal. Nah ini beliau
Ya, ayahnya seperti itu. Kemudian dia jual dah. Ya kita pasarkan kan. Ya kita pasarkan tuh hasil. Ini kan kreatif namanya. Bagaimana kita sekolah? Ini kan sekolah kita hidup di zaman sekarang nih Pak. Di zaman universitas membuat anak pada bodoh. Dulu musola butut. Ini musola udah bagus nih. Ini masjid nih udah bagus nih. Dulu musola butut. Dindingnya bukan keramik nih. Bukan. Pagar bambu. Mau roboh. Tapi materi yang diajarkan adalah materi tentang peternakan. Itu bapak-bapak pulang dari musola butut langsung gua kandang di rumah. Semuanya rata-rata punya sapi, punya kerbau, minimal punya ayam. Minimal. Jadi kemandirian mereka di situ sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau kita olah kemampuan kita kan nggak kalah dengan orang-orang sana. Ya. Tapi kemampuan kita terus dipendam, dibungkus ya nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya semua maunya diimpor. Semua maunya diimpor. La haula wala quwata illa billah. Ini beliau. Wa yahtalifu fi awqati paragihi ilal ulama fi halaqati. Tetapi dia punya pabrik dan punya perusahaan. Dia selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama para ulama dan para zu'ama, kepada para orang-orang alim. Duduklah sesaat. Nah beliau kan kalau bahasa sekarang kan direktur perusahaan kan, ya yang punya perusahaan, yang punya pabrik, tapi dia masih duduk bersama para ulama sesaat. Kenapa? Karena nanti kalau terus bergelut di pabrik tanpa berinteraksi dengan ulama nanti bisa lupa dan nanti juga sama ibadah makin jauh. Karena orang kan makin kaya makin repot kalau nggak dekat dengan para ulama. Wal fuqaha fi durusim, dan dia juga hadir kepada para ahli fikih dalam kajian-kajian mereka. Wal wu'ad fi majalisihim, dan hadir juga ke tempat-tempat para penceramah. Nah ini kalau penceramah kan pemanasan Pak. Nah kalau fikih ini duduk dengan ulama fikih, memang sudah intinya sholat itu kayak apa, bagaimana. Nah itu di situ ngajinya. Jadi takbir itu nggak jadi ribut. Mau takbir kayak apa takbirnya, angkat tangan sampai mana, jadi dipikir, dibahas. Jadi kita nanti oh memang ada kok yang takbir Allahu Akbar, ada Pak, emang begitu. Emang kenapa kok begini muter-muter? Soalnya kan seharusnya kanan yang duluan, Allahu Akbar kesini dulu baru puter set, begitu lagi. Emang kanan duluan, ada tayamun sunnah, kanan dulu baru kiri kan, Allahu Akbar kanan taruh baru di atas, kan salah kalau gini. Nah, itu fikih, pastinya ada perbedaan. Kita hormati, mau sholat Allahu Akbar, gini juga boleh, tanpa harus di sini nggak apa-apa. Allahu Akbar gini nggak apa-apa. Dan sholat Nabi terekam 23 tahun. Makanya kadang-kadang ada yang sholat pakai tahiyatnya gerak, begitu asyhadu alla ilaha illallah begini dia. Memang kenapa? Ya emang pernah kelihatan Nabi kayak gitu telunjuknya. Di usia berapa? Nggak tahu di usia berapa. Kita nggak dicatat usia berapa mulai menggerakkan tekangan. Jangan pas musim dingin banget. Wallahu alam. Karena di Madinah itu kalau udah dinginnya maksimal sampai di bawah 0 derajat, menggigil Pak badan. 5 lapis pakaian masih tetap kedinginan. Makanya bisa jadi begitu asyhadu alla ilaha illallah bergetar dia. Begini. Ya silakan aja mau begini nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah sekali udah selesai balik lagi boleh nggak? Boleh. Nah itu fikih harus tahu, nanti kalau tahu oh memang ada jadi kita nggak ribut. Oh sholat begini. Allahu Akbar. Ya silakan aja nggak apa-apa. Oh nggak tadi begini aja boleh. Tanpa mesti kesini, tanpa mesti begini, gini aja gak apa-apa. Maka di Masjidil Haram itu luar biasa. Ada orang sholat Allahu Akbar. Ada yang setelah sholat wiridnya 2 jam kagak berhenti-berhenti. Dari mulai maghrib sampai isya kagak berhenti dia. Ngapain wiridan? Wiridan itu apa? Zikiran. Zikiran itu apa? Maksuratan. Ratiban. Ratiban itu apa sih? Baca kumpulan doa dan ayat-ayat pilihan. Jadi mau duduk 2 jam, ya memang sudah. Kayak kita ini mau kemana ini? Udah pensiun, mau ngapain di rumah?
Dia duduk habis sholat maghrib sampai syuruk. Sholat sunnah nanti isyarat 2 rakaat kan dapat pahala seperti haji, sempurna. Kecuali yang masih muda mau berangkat ke Tanjung Priok ngapain? Departemen Perikanan artinya di laut. Departemen Kelautan kan di sana di ujung, jauh banget. Nggak usah sholat subuh berjamaah di sini, sholatnya di kereta aja bersama-sama. Bikin jamaah di kereta keren banget. Udah pada wudhu semua kan dari rumah? Ayo Pak, kita qomat udah azan nih. Sholat subuh di kereta, keren kan? Masya Allah, luar biasa. Nah, itu fikih. Kemudian kalau yang terkait dengan ulama, pastinya kalau udah ulama itu levelnya bukan ulama sembarangan. Kalau zaman beliau itu ya ulama memang kitab hadis 10 kitab dibaca tuntas. Makanya saya tahu benar dengan teman-teman yang ngaji di Masjidil Haram pada saat saya ke Mekah, dengan teman-teman yang kuliah di Ummul Qura University keren dengan gelar doktor misalnya. Nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya doktor itu, cuman 1 bab doang. Tapi kalau santri di Masjidil Haram 10 kitab hadis dibaca, tamat semua. Bukhari Muslim 7.000 hadis, tamat. Sahih Muslim 7.000 hadis, tamat. Sunan Nasa'i, Sunan Darimi, Sunan Bahaki, Sunan Turmudi, kemudian Musnad Imam Ahmad, Musnad Muwatta, kemudian Sunanul Kubra 3 kitab. Masya Allah tamat. Makanya sosoknya luar biasa, itu ulama. Jadi hadis semuanya terdengar telinga mereka dan masuk ke dalam jiwa mereka, dan itulah sosok nantinya Islam sempurna. Nah, kita kadang-kadang dokter tapi cuman babnya bab apa? Bab gigi doang. Tapi kalau ulama dari ujung rambut sampai ujung kaki itu lebih daripada profesornya berapa kali itu. Itu ulama di zaman itu. Tafsir Quran hafal 7 tahun. Imam Syafi'i misalnya 7 tahun hafal Quran. Maka di akhir zaman ini ada yang menyalah-nyalahkan Imam Syafi'i, ya wajar aja itu fitnah. Padahal Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Terus melanglang buana menuntut ilmunya luar biasa. Lah kita berapa kalau menyalahkan Imam Syafi'i? Kalau nggak mau ikut beliau ya nggak apa-apa, tetapi jangan menyalah-nyalahkan. Ikut siapa? Imam Abu Hanifah, monggo. Ikut siapa? Imam Malik, monggo. Imam Malik tadi kalau sholat habis takbirnya nggak pernah naruh tangan di sini. Allahu Akbar, itu mazhab Maliki. Apa dia kurang alim? Beliau gurunya Imam Syafi'i dia. Tapi dia takut dengan Imam Syafi'i. Dia gurunya Imam Syafi'i, muridnya, tapi beliau takut dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu kalau tidur ya 40 masalah bisa terselesaikan. Tidur. Bagaimana melek? Bagaimana dia dalam keadaan bangun? Imam Syafi'i luar biasa. Ya. Kemudian yastami ilaihim, dia istama, beda apa dengan yasma? Istama itu betul-betul dia menyimak kajian para ulama, para fuqaha, para penceramah. Diperhatikan betul. Karena penceramah itu perlu kita dimotivasi dengan mereka sekali-sekali. Tapi jangan dengerin ceramah melulu. Nanti ya nggak dapat ilmu. Emang memberikan motivasi perlu. Tapi kalau motivasi yang terus didengerin nggak dapat ilmu kita. Habis motivasi bagaimana tentang perdagangan, ya buka toko gitu. Praktek gitu namanya ilmu. Wa yatatala ila sani'ihim fit ta'limi wal ifadah, dan beliau terus mengadakan penelitian kajian yang mantap dengan dalam dalam karya-karya para ulama itu terus dilihat fit ta'lim dalam pendidikan dan pengajaran mereka, wal ifadah, dan memberikan manfaat. Wa yulatifuhum bima yabdul min kuti wa hajati. Wa yulatifuhum, Pak. Ini lagi nih. Ini pengusaha pelit benar dengan para ustadz, para kiai. Kiai itu jangan suruh kerja. Para ulama itu sudah ngajar aja kitab kuning, hadis, tafsir, udah suruh duduk. Wa yulatifuhum, dan Imam Ghazali, bapaknya Imam Ghazali itu betul-betul bersikap lemah lembut, bersikap peduli. Pedulinya bukan main dengan para ulama. Dengan apa? Bima yabdul min kuti wa hajat, dari hasil usaha yang dia dapatkan setelah kebutuhan pokoknya dan hajatnya itu dia sisihkan untuk kepentingan para ulama,
dan para kiai mengajar dan mendidik. Sekarang kalau nanti mereka tidak diperhatikan kan ujung-ujungnya nanti ngojek, lapan mau ngajar nanti. Makanya kalau ini kan tidak mudah Pak, kita bisa baca kitab kuning itu tidak mudah. Iya. Dulu kita belajar satu kelas 40 orang, yang bisa baca kuning 3-4 orang. 40 orang kan satu kelas, buyar di tengah jalan. Coba reuni kita reuni yang tingkat SD dulu teman-teman kita seangkatan berapa orang? Se-SMP berapa orang? Dan ternyata dari mereka yang bisa menjadi pembimbing buat mereka nggak semua. Nah, ini subhanallah jadi memang sesuatu yang mahal. Wakana dan ada Imam Ghazali ta'assuru bitil kal majalis wa ma yadur fiha min fununil ilmi wal wa'ad aziman. Dan beliau begitu terpengaruh terbentuk pola pikirnya dengan kajian dari para ulama, dengan ceramah dari para penceramah dan kajian fikih daripada ahli fikih. Jalau yadarau ilallahi ayyahibalahu waladan min sulbihi, dia berdoa kepada Allah, bertadarru itu berdoa meratak pada Allah agar Allah memberikan anak kepadanya dari beliau. Yajlisu majalisa ulaikal fuqaha wal wa'ad alladziina yu'allimuna an-nasa umura dinihim. Dia berharap punya anak yang nantinya bisa ngaji, kalau bahasa kita sederhananya, bisa belajar dengan para ulama, para orang-orang yang punya ilmu, bisa duduk di situ. Wa yubassirunahum bi khairil hayati dunya wal akhirah. Kemudian setelah itu mereka dapat ilmu, kemudian memberikan pendidikan, memberikan pelajaran dengan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dunia itu diajarkan, akhirat kasih tahu. Karena kalau urusan akhiratnya memang tidak banyak Pak. Urusan dunia itu yang banyak. Sholat subuh, sholat satu hari satu malam berapa jam? 1 jam keren banget. Yang lama itu ngurus kandang. Habis sholat subuh nih, kita wiridan sebentar, habis sholat sunnah isyraq kita keluar ke kandang. Ngapain di kandang? Ada kandang kita ada 500 ekor sapi, kan kandangnya tidak satu. Itu diperiksa semuanya. Bersih apa enggak? Bersih. Oke. Periksa kesehatan sapinya. Seret. Itu tidak selesai 2 jam. Kalau 500 ekor tidak selesai 2 jam. Bisa jadi sehari suntuk. Itu adalah ngurus dunia. Tapi dunia lil akhirah. Kenapa? Karena kan zakat sapi dari mana? Ya dari kandang sapi. Bagaimana mau kita mau zakat sapi? Kalau kita tidak punya sapi, bagaimana mau zakat kambing kalau tidak punya zakat kambing? Kalau tidak punya peternakan kambing. Kan itu dunia untuk akhirat. Tapi realitanya sholat 1 jam. Ngurus kandang bisa jadi 8 jam, 10 jam, 12 jam. Nyaris bisa tidur di sekitar kandang. Itu dunia kan? Jadi nggak bisa ngurus kandang terus habis itu tinggal, nggak bisa. Tapi sholat selesai, salam berangkat, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, udah. Wiridan sambil jalan. Emang kenapa lah kerja yang tadi jauh banget Cengkareng? Naik motor dah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah syarikalah sambil jalan. Terus baca tasbih sambil jalan. Wiridan itu kan bisa sambil jalan, sambil tiduran, sambil duduk, iya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu 3 kali, 3 ini. Nah, itu Imam Ghazali makanya kalau kita hadir ke para ulama dan ke para zu'ama, kepada para penceramah, kan ada motivasi kita nanti, oh anak saya pengen kayak gitu ya. Kan begitu. Tapi kalau kita sering-sering hadir ke tempat-tempat yang lain, ya tentunya kita juga nanti terbentuk pola pikir kita, anak kita biar kayak gitu Ya, contohnya apa? Ibu-ibu sekarang kan emang jarang hadir ke majelis taklim, jarang mendengar para sahabat dan para ulama disebut namanya. Mereka yang dengar apa? Ya dengarnya ngajinya di televisi dulu. Makanya anaknya ibunya Fatimah, anaknya bukan Fatimah lagi namanya. Udah lain namanya. Namanya dengan nama-nama yang di televisi.
Ya, ya itu kena pengaruh dari televisi, pengaruh dari sekarang yang terasa smartphone anak-anak kita luar biasa. Kemudian wastajaba Allah li du'atihi farazaqahu waladain. Allah akhirnya kabulkan permintaan dan doanya Pak Muhammad bin Muhammad dengan doa anak. Yang pertama tadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang digelar dengan Abu Hamid panggilannya. Kemudian yang berikutnya namanya Ahmad. Adiknya yang memang adiknya ini bekerja punya aktivitas menjadi penceramah, dan dia menjadi penceramah yang sangat terkenal pada zamannya. Jadi berimbang dah tuh, beliau tukang ceramah kemana-mana yang motivasi. Nah, Imam Ghazalinya yang memang duduk ngajarin baca Quran itu penting, baca Quran itu begitu banyak pahalanya, baca Quran itu sangat luar biasa mengantar ketenangan jiwa, baca Quran itu adalah bisa menurunkan rahmat dan karunia. Terus gimana? Nah, Imam Ghazali yang duduk ngajarin bocah Al-Quran, yang ceramah tadi adiknya. Imam Ghazali yang duduk Bismillahirrahmanirrahim, itu Imam Ghazali. Nah, penceramah tadi perlu motivator, nggak cukup, harus ada Imam Ghazali yang duduk ngajarin anak kita. Ayo deh, Bismillah. Kul, sebut. Kul huwallah. Allah diulang-ulang 3 kali, 4 kali sampai 7 kali, bener dah. Udah bagus, ngapalin dia. Begitu. Nah, ini 2 anak laki-laki. Pak Muhammad punya anak 2 laki-laki, pertama namanya Muhammad juga, yang kedua namanya Ahmad. Nah, Imam Ghazali lah yang namanya Muhammad, dikenal dengan Abu Hamid, kemudian adiknya Ahmad, adiknya menjadi ceramah yang sangat terkenal dan beken. Ya. Nah, kalau ceramah terus, kita keliling terus, ya nggak diajarin bocah. Siapa yang ngajar tadi? Para ulama, yang duduk istiqomah di mejanya, ya bersama anak-anak terus bergelut dari jam 8 sampai jam 9 ganti lagi, 9 sampai 10 ganti lagi, 10 sampai 11 ganti lagi, 11 sampai zuhur. Selesai sholat zuhur, terus makan siang, masuk lagi tuh. Ya, subhanallah. Walamma hadratil wafatu dzalikal ab as-salih wasabi Abi Hamid wa akhihi sadiqan lahu min ahli tasawuf. Kemudian namanya usia ya lama-lama akan tergerus habis dan akhirnya beliau meninggal. Anaknya belum selesai belajarnya. Ya, belum selesai ya. Nah, detik-detik sakratil mautnya dia berwasiat ya kepada temannya yang memang relatif banyak usahanya sukses. Ya kita kan ada teman-teman kita, Pak. Nanti makanya sama teman seberapapun dia teman gitu. Dia bandel-bandel kita, teman kita gitu. Tetap ada silaturahmi dan tetap komunikasi, usahanya lebih maju dia. Nah, Imam Ghazali titip anaknya, tolong anak saya kayaknya udah bentar lagi nih. Kayaknya sakit saya makin parah ini, udah nggak kuat. Ya benar, meninggal akhirnya anaknya dititipkan kepada temannya, diwasiatkan tolong anak saya dibantu nanti belajarnya. Nah, dan ini ada harta peninggalan saya buat dia berdua belajar. Gunakan nanti sampai habis nggak apa-apa, yang penting dia dapat ilmu. Akhirnya beliau dititip dan belajar, dididik pula oleh temannya ini sampai habis harta peninggalan dari bapaknya, habis. Nah, temannya ini juga akhirnya angkat tangan, nggak kuat lagi, titip lagi, sampai-sampai Imam Ghazali makanya dimasukkan ke sekolahan gratis, makan, minum. Kata Imam Ghazali, saya belajar di situ karena pengen bisa dapat makan, dapat minum. Bapak udah meninggal, ibu udah meninggal, teman yang dia titipin juga habis hartanya, kemudian dia dititip di pondok pesantren yang gratis. Maksudnya apa, nggak bayar, bisa makan, bisa minum, belajar di situ. Nah, Imam Ghazali waktu itu dia bilang, saya belajar waktu itu nggak karena Allah. Kenapa? Karena pengen dapat makan dan minum. Tapi tidak bisa, akhirnya juga mesti karena Allah juga. Nah, ini Bapak rahimakumullah terkait dengan sosok Imam Ghazali sedikit. Berikutnya adalah karya tulisnya. Karya tulisnya itu
karangan kitabnya yang paling pertama Ihya Ulumuddin. Kemudian Kitabut Tahaffutit Falasifah. Kemudian Kitabul Iqtisad fil I'tiqad, Kitabul Manfaz Munkid minad Dolal, Jawahirul Quran. Jawahirul Quran ini luar biasa. Intisari pesan makna Al-Qur'an. Terus yang berikutnya adalah Kitabul Mizanul Amal. Terus Al-Maqsadul Asna fi Ma'ani Asma'illahil Husna. Jadi karangan beliau itu sampai 47 kitab itu yang tercatat dan tercetak. Ini dicetak semua kitabnya. Namun di sana banyak tulisan-tulisan beliau yang juga tidak tercetak karena sudah banyak yang punah. Karena nulisnya dulu kan bukan pakai kayak sekarang bisa disimpan di flash disk, bisa disimpan di berbagai macam alat kecil yang bisa tersimpan. Dulu kan nulisnya di kertas kayak gini semua nih, dan waktu itu malah masih kertasnya bukan kayak gini lagi, ada yang di bahan-bahan dikumpulin begitu. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah tentang Imam Ghazali yang dari kecil sampai dia bisa mengarang kitabnya. Kemudian penuntut ilmunya itu sampai ke Mekah, ke Madinah, dengan para ulama juga duduk di sana yang memang beliau terus mengikuti pesan-pesan dari ayahnya untuk terus belajar dan belajar. Nah, insya Allah Bapak Ibu, ini tentang Imam Ghazali. Nanti kita mulai, nggak minggu depan ya Pak, nggak ahad depan, ahad berikutnya ya Pak. Karena ahad depan kita punya jadwal juga di masjid lain. Jadi sebulan 2 kali ya. Jadi mudah-mudahan kalau memang kebanyakan sekali nggak apa-apa. Saya kadang-kadang bingung kalau hari ahad ini ngaturnya hari ahadnya seminggu 1 yang minta banyak, bingung gitu. Gimana ngaturnya ya Allah, ya. Saya juga kan pengen juga jalan-jalan gitu, ngirup udara pagi. Ya, makanya ini untuk pembukaannya, insya Allah minggu besok tidak, ahad berikutnya. Insya Allah saya datang lagi. Kita mulai dengan Kitabul Aqwaidil Qaidah, Aqaid. Itu halaman 89 kita mulai dari kitab Ihya Ulumuddinnya. Yang memang punya kitabnya bisa dibawa. Aslinya kitabnya itu udah fotokopi, tapi asli Pak. Bukan fotokopi lalu tidak asli itu. Asli sesuai dengan halamannya sama. Nah, insya Allah hari Ahad besok saya tidak hadir, hari Ahad berikutnya saya hadir. Kita mulai dengan kitab yang baru, kitab Qawaidi Aqaidi wa fi arba'atu fusulin, di situ nanti kita mulai. Demikian sekedar pengantar. Mohon maaf kurang lebihnya guru-guru saya, orang tua saya, bapak-bapak, mohon maaf sekali lagi. Saya kadang-kadang suka ngajar biasa di kampung, bapak-bapak bukan orang kampung ya, orang-orang kampus ya. Ini nanti kalau kelihatannya agak gurui, mohon maaf ya. Demikianlah yang saya sampaikan pengantar pengajian kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Dan saya tutup sementara ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.